Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendra Ardinan Ramadan, 11 IPA 1. Dan kali ini saya akan mereview atau mengulas salah satu film bergenre thriller misteri dari Spanyol bernama The Invisible Guest. Di Spanyol sendiri, film ini dikenal dengan nama Contratiempo. Film ini disutradarai sekaligus ditulis oleh Oriol Paulo dan diproduksi pada tahun 2016 serta berdurasi sekitar 1 jam 46 menit. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris Spanyol terkenal, Mario Casas sebagai Adrien Dorial, Ana Wagener sebagai Virginia Goodman, Barbara Leni sebagai Laura Vidal, dan Jos Coronado sebagai Thomas Garrido. Oke, dalam film The Invisible Guest ini berkisah tentang seorang pebisnis bernama Adrien Dorial yang dimana ia terlibat dalam kasus pembunuhan selingkuhannya yaitu Laura Vidal. Cerita diawali ketika polisi menemukan Adrien Dorial dan Laura Vidal di sebuah kamar hotel, di mana kondisi Laura Vidal ini tewas sedangkan Adrien Dorial dalam kondisi terluka. Polisi menduga bahwa Laura Vidal dibunuh oleh Adrien Dorial karena hanya mereka berdua yang ada di kamar hotel itu. Adrien Dorial sebagai kekasihnya Laura Vidal membantah sebuah tuduhan yang dituduhkan polisi kepadanya dan bersikukuh bahwa ia tidak membunuh Laura Vidal. Akhirnya ia meng-hire atau bekerjasama dengan seorang pengacara senior terkenal, Virginia Goodman. Virginia Goodman menerima tawaran itu dan berjanji bahwa ia akan membebaskan Adrien Dorial dari ancaman penjara. Namun dengan syarat bahwa Adrien Dorial harus menceritakan sedetail-detail dan sejujur-jujurnya mengenai kasus yang menimpanya. Mereka bertemu di apartemennya Adrien dan mereka mulai berdiskusi mengenai kasus ini. Mereka berdiskusi dimulai dari perselingkuhan Adrien Dorial dengan Laura Vidal, keterlibatan kecelakaan di hutan, pemerasan yang dialaminya, hingga kasus kematian Laura Vidal. Namun di tengah diskusi antara mereka berdua, Virginia Goodman mulai menemukan celah atau kejanggalan terhadap cerita yang disampaikan oleh Adrien. Akhirnya Virginia berusaha menekan Adrien untuk berkata sejujur-jujur dan sedetail-detailnya mengenai kasus ini. Dan akhirnya Adrien mengakui semuanya bahwa ia merupakan pelaku utama dari pembunuhan Laura Vidal dan anak yang terlibat kecelakaan dengan dirinya dan Laura Vidal di hutan dan yang membuang mayatnya. Setelah mengetahui fakta tersebut, Virginia Goodman merasa terkejut dan akhirnya ia minta izin untuk istirahat sejenak keluar dari apartemennya. Namun ternyata ia bukanlah Virginia Goodman yang merupakan pengacara, namun ia merupakan ibu dari anak yang terlibat kecelakaan di hutan, dan ia menyusun strategi bagaimana ia bisa menemukan bukti keterlibatan Adrien Dorial dalam kematian anaknya. Ia menyusun strategi dengan membawa sebuah alat perekam untuk merekam percakapan dirinya dengan Adrien Dorial dan disimpan sebagai alat bukti untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke, itu sekilas review cerita dari film ini, dan menurut saya film ini sangat bagus dan cocok ditonton untuk orang-orang yang suka dengan hal-hal yang berbau teka-teki, thriller, misteri, dan orang-orang yang suka berpikir lebih jauh. Di film ini juga banyak dan penuh dengan teka-teki sehingga mengajak penonton untuk berpikir lebih jauh dan tidak hanya menikmati film tetapi juga memprediksikan bagaimana cerita ini akan berlanjut. Film ini juga memiliki plot twist yang tidak terduga sama sekali, karena bagaimana cerita ini berawal, kemudian di pertengahan cerita hingga saat akhir cerita itu sangat-sangat berbeda dan mengejutkan. Di film ini juga menampilkan cerita berdasarkan sudut pandang Adrien secara berulang-ulang namun tidak membosankan sama sekali. Penonton dituntut untuk menyimak dan memperhatikan betul-betul detail yang ada di film ini sehingga akan mengantarkan penonton pada kebenaran yang akan diungkap di akhir film. Di film ini juga terungkap beberapa fakta yang diungkap di akhir film mengenai penuturan Adrien yang sangat bertolak belakang dengan cerita aslinya. Sehingga menurut saya ini menjadi salah satu hal yang menarik dari film ini untuk ditonton.
Lalu selain dari cerita atau kualitas cerita yang ditampilkan di dalam film ini memang benar-benar sangat boom, sangat keren. Film ini juga memiliki sinematografi yang sangat-sangat baik, di mana ia menampilkan transisi dari satu adegan ke adegan lainnya dengan sangat mulus. Lalu juga film ini memiliki kualitas background yang tepat, di mana ia bisa menempatkan background pada suasana-suasana tertentu, misalnya suasana genting, backgroundnya sangat menegangkan, atau ketika ada adegan marah, backgroundnya berubah menjadi adegan marah seperti itu. Terus juga film ini memiliki latar tempat yang bisa dibilang cocok, misalnya untuk hotelnya, untuk stasiunnya, untuk apartemennya, untuk ruang kerjanya, seperti itu sangat-sangat tepat. Dan yang pasti aktor yang ada di film ini sangat mendalami perannya sehingga film ini benar-benar terasa sangat hidup. Bagi saya film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton oleh orang-orang yang suka dengan film-film berbau misteri dan penuh dengan teka-teki. Dari saya ratingnya itu sekitar 9,5/10. Jadi sangat-sangat baik. Ya mungkin sekian dari saya. Semoga film ini bisa menambah cara berpikir kita ke depannya, bagaimana ketika kita menemui suatu kasus kita bisa berpikir dari dua sisi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.